Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat belajar semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Nah, apa itu sistem koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu biasanya digunakan untuk menentukan titik di bidang, dalam artian bidang datar ya. Nah, dengan menggunakan dua sumbu tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Seperti apa koordinat kartesius itu? Nah, seperti ini. Terdapat dua sumbu tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X yang mana? Sumbu X itu yang mendatar atau yang horizontal. Itu disebut dengan sumbu X. Kemudian, yang tegak ini atau yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Nah, jarak yang horizontal ini atau bilangan-bilangan dalam sumbu X ini itu disebut dengan absis. Sedangkan jarak atau bilangan-bilangan yang berada dalam sumbu Y itu disebut dengan ordinat. Ingat ya, yang X itu absis, yang Y itu ordinat. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian lanjut. Posisi titik dalam koordinat kartesius itu ditulis dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu X, Y. X-nya yang mendatar, Y-nya yang tegak lurus. Contoh, titik A 4,2. Berarti X-nya yang mana? Yang 4, Y-nya yang 2. Kita lihat pertama sumbu X dulu. X-nya berapa? 4. Lihat pada sumbu X 4. Berikan di sini. Nanti kita tarik garis. Kemudian Y-nya berapa? 2. Berarti dari sumbu Y kita lihat 2. Berarti ditarik dari 2. Nah, kemudian berarti titiknya itu di sini. Nah, berarti ini merupakan titik A, yaitu 4,2. Paham sampai sini? Contoh lagi. Titik B, negatif 4, negatif 1. Berarti X-nya yang negatif 4, Y-nya yang negatif 1. Lihat sumbu X, negatif 4. Berarti kan ini, tarik. Kemudian Y-nya negatif 1. Lihat dari sumbu Y yang negatif 1. Berarti kan ini, tarik. Nah, berarti titik potong ini merupakan titik B, yaitu negatif 4, negatif 1. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian lanjut. Dalam sistem koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu daerah ini. Nah, daerah ini disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 ini X-nya bernilai, nah bilangan-bilangan ini X-nya bernilai apa? Positif. Kemudian Y-nya daerah ini bernilai, bilangan-bilangannya itu bernilai positif. Berarti kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian lanjut. Nah, daerah ini merupakan kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini X-nya bernilai apa? Ingat, sumbu X yang mendatar. Nah, yang mendatar ini apakah positif atau negatif? Negatif kan? Nah, berarti X-nya itu bernilai negatif. Kemudian Y-nya itu bernilai positif. Berarti di kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian lanjut. Nah, ini kuadran 3. Kuadran 3 itu daerah ini. X-nya bernilai positif atau negatif? Negatif kan, ini sumbu ini. Kemudian Y-nya bernilai negatif. Berarti kuadran 3 itu X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian lanjut. Yang terakhir ada kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu daerah ini. X-nya bernilai apa? Positif. Y-nya bernilai negatif. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ingat-ingat, kuadran 1 itu daerah ini, sebelah kanan atas. Kuadran 2 yang ini, kuadran 3 ini, kuadran 4 ini. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X yang mana? Yang mendatar. Sumbu Y yang vertikal. Nah, misal ada titik A 7,5. X-nya 7, Y-nya 5. Jarak ya, ini posisi
posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik A ini berapa satuan terhadap sumbu X dan berapa satuan terhadap sumbu Y. Nah, untuk terhadap sumbu X kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titik A tadi itu terhadap sumbu X-nya berjarak 5 satuan. Nah, berarti titik A berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian sekarang terhadap sumbu Y. Nah, berarti terhadap sumbu Y itu yang ini. Ini kan sumbu Y. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti titik A tadi itu terhadap sumbu Y berapa satuan? 7 satuan. Berarti titik A itu berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik A ini berada di kuadran berapa? Ingat, sebelah sini tadi kuadran yang X-nya positif, Y-nya positif. Berarti itu berada di kuadran 1. Nah, berarti titik A itu berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Titik A berada di kuadran 1. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.